Dari sisi bagian waris beda. Laki-laki dan perempuan itu beda bagiannya. Mana yang paling banyak mendapatkan bagian? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dua ru'us, orang-orang para pelajar fikih disebutnya ini ru'us. Ru'us itu bagian ya, kepala sebenarnya ya. Laki-laki itu dua bagiannya perempuan. Jadi dua kali lipatnya dari bagian perempuan. Ya, Allah Azza wa Jalla nyatakan demikian, bahwa laki-laki memiliki dua bagian daripada perempuan. Itu di dalam surat An-Nisa Allah rincikan perbedaan tersebut. Kenapa dibedakan? Nah, di sini ada beberapa alasan yang dijelaskan sama para ulama. Di antaranya karena laki-laki memperoleh bagian lebih besar karena mereka memikul beban finansial. Tanggung jawab finansial di laki-laki. Tanggung jawab beban finansial di laki-laki. Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Adapun perempuan kalau mereka dapat bagian waris itu bagian diri sendiri itu mah. Kalau laki-laki bisa jadi nanti dibagi buat keluarganya. Meskipun dia dapat 10 juta dibagi-bagi dengan keluarganya yang begitu banyak. Jadi misalkan dapat 2.000 misalkan. Gara-gara apa? Dibagiin. Adapun perempuan dapat 1 juta buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Maka apa? Tidak heran Allah lebihkan bagian bagi laki-laki. Karena tadi kaidah kullama zadat tashrif zadat taklif. Bertambah kemuliaan, tambah juga tanggung jawab. Demikian dalam bahasan waris. Sebaliknya perempuan pada asalnya mereka menerima ya, hanya sekedar menerima, tidak ada kewajiban untuk memberi. Tapi kalau mau bantu ya alhamdulillah bifadlillah. Sebaik-baik wanita tuh saling membantu satu sama lain, membantu suaminya dengan doa, dengan support, ya, dengan tidak banyak mengeluh dan seterusnya. Ini bantuan terhadap laki-laki. Nah, mereka bagiannya nerima. Oleh karena itu, pembagian warisan ini mencerminkan keadilan syariat ini. Karena kullama zadat tashrif zadat taklif. Setiap menambah kemuliaan, tambah juga tanggung jawab. Adil. Coba kalau seandainya disamaratakan, tentu tidak akan adil. Sama juga dalam membagi uang jajan, misalkan kita punya anak-anak. Anak yang satu ini kuliah, yang satu masih SD. Kalau kita sama-sama ngasih goceng, tidak adil. 5.000 misalkan, karena harus sama rata. Yang kuliah 5.000, kuliahnya jauh. Ke Unpad misalkan jauh. Ya harus pakai ongkos segala macam. Ini yang SD deket, kepeleset nyampe misalkan. Ya, karena dekat gak pakai ongkos, sama-sama dikasih goceng, sama-sama dikasih 5.000, adil gak? Tidak adil tentunya. Yang ini mah ongkos, atuh 5.000 memeren, baru nyampe lebih panjang dari kopo teh sudah apa disuruh turun ke tukang angkotna, dah kurang ongkosnya, gak akan nyampe kuliah teh atuh. Maka apa? Dibedakan. Yang ini mah besar uang jajannya, yang ini kecil. Kenapa? Karena kullama zadat tashrif zadat taklif. Tambah mulia, tambah tanggung jawab, tambah besar juga berarti pengeluarannya. Seperti itu. Ini luar biasa, syariat ini sangat-sangat isinya penuh dengan kaidah. Penuh dengan kaidah. Kalau kita gali kaidah-kaidah yang dibangun oleh para ulama sangat-sangat luar biasa. Makanya Al-Allamah Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan dalam Adwaul Bayan, yang artinya mengutamakan orang yang selalu menunggu berkurangnya harta dibanding orang yang selalu menunggu bertambahnya harta sebagai bentuk kompensasi atas kekurangan yang akan menimpanya merupakan hikmah yang sangat jelas dan nyata. Orang yang nunggu nambah harta perempuan. Orang yang nambah harta tapi lama-lama berkurang laki-laki. Maka di bagian laki-laki lebih besar. Meskipun dia mendapatkan bagian harta di sana besar tapi tetap akan berkurang. Kalau perempuan justru akan bertambah. Makanya apa? Beda bagiannya antara laki-laki dan juga perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Itu perbedaan yang pertama dari sisi waris.